Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-20, surah Thaha. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan aturan yang telah Allah ajarkan kepada kita, sehingga sampai menutup mata kita dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja seperti biasa dengan melihat pertama arti dan makna di balik kata-kata Thaha. Thaha termasuk deretan dari yang disebut dengan huruf-huruf potong dalam Al-Quran yang menurut Abu Bakar Siddiq itu adalah termasuk sirrun min asrarillahi subhanahu, jadi rahasia Allah. Huruf-huruf potong itu ada yang satu huruf, Qaf, Shad, Nun. Ada yang dua huruf, Yasin. Huruf potong itu dibaca hurufnya, jangan Yasa, Yasin. Yang sedang kita kaji juga termasuk yang dua huruf, To sama Ha, Thaha. Nah, jadi Thaha adalah judul surah ini, merupakan pembuka surah ke-20 yang artinya seperti dikatakan oleh sahabat yang merupakan khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengatakan itu rahasia. Namun begitu, ada beberapa mufassir yang mencoba untuk melihat artinya. Katakanlah sebagai bandingan, umpamanya alif lam mim, walaupun merupakan rahasia, tapi ada yang mengartikan dan dialamatkan kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa itu adalah potongan atau inisial. Alif itu dari Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Yang artinya Allah menurunkan Quran melalui Jibril kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Yasin, Yasin ada yang menerjemahkan ya itu panggilan huruf nida, sin itu inisial dari insan. Jadi Yasin itu sama dengan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menuliskan beberapa pendapat tentang itu. Termasuk Thaha. Thaha ada yang mengatakan dia inisial. To itu potongan dari to kota yang artinya kekuatan. Ha itu hawa. Jadi to kota adalah kekuatan untuk mengendalikan hawa, dalam artian kekuatan nafs, ya. Bagaimana jiwa kita untuk dapat mengendalikan hawa. Dan memang kata-kata hawa itu terdapat di surat Thaha ini. Mari kita lihat surat Thaha ayat 81. Pada surat Thaha ada kata-kata begini. Kulum min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Silakan. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Ya, binasa.
Jadi kekuatan untuk mengendalikan hawa. Karena orang yang diperbudak oleh hawanya akan binasa. Nah, kita sering dengar di juz 30 ada kata-kata wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata-kata hawa berikutnya bisa kita lihat di surat 79. Pada surat 79 ada kata-kata hawa. Mari kita lihat dulu. Ya. Kita mulai dari ayat 37-nya. Nah, 37 itu kata-katanya fa'amma man tagha. Silakan. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Nah, hawa itu mengarah kepada kehidupan dunia. Terusnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, jadi toha sekali lagi ada mengartikan sebagai inisial dari to kota hawa, kekuatan mengendalikan hawa nafsu. Nah, dan ada pula yang mengatakan toha itu adalah salah satu gelar untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering dengar ada selawat mengatakan ala yasin habibillah ala toha rasulillah. Jadi seakan-akan toha itu adalah salah satu gelar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala toha rasulillah. Ini alasan ini karena melihat dari kata-kata yang terdapat dalam surat Toha. Kembali ke surat Toha, kita lihat ayat pertama dan kedua. Surat 20, mari kita lihat ayat pertama dan keduanya. Toha, silakan. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu agar kamu menjadi susah. Nah, seakan-akan Toha itu panggilan. Toha, kami tidak turunkan Quran ini agar kau susah. Seakan-akan Toha panggilan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlepas dari semua itu, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Toha adalah suatu kekuatan agar kita dapat berada dalam kebenaran, mengendalikan kecenderungan hawa nafsu yang menarik kita untuk terlena dalam kehidupan dunia. Itulah dia Toha. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia perlunya kita memiliki suatu kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dan kekuatan itu ada pada diri manusia. Pegang kekuatan itu. Dengan kekuatan yang kita pegang itu, Allah akan bersama kita dan kita akan kuat. Itu seperti diingatkan di surah 5 ayat 105. Kekuatan itu diberikan Allah kepada kita. Pegang. Siapa megang itu, dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuatan itu? Itulah dia Toha. Kekuatan Allah berikan untuk kita kuat menghadapi berbagai permasalahan dunia ini, seperti diingatkan di surah 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sekali lagi makna di balik Toha itu menyadarkan kita ada satu kekuatan dalam diri kita yang bila kita perhatikan, kita rawat, kita jaga kekuatan itu, kita akan dapat menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Seperti Allah katakan, jaga dirimu, jaga kekuatan itu. Dan bila kita jaga dengan baik, tidak ada yang dapat menyentuh kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia arti dan makna di balik Toha. Kita beralih kepada Al-Munasabah. Bagian kedua Al-Munasabah, kaitan antara surah Toha dengan surah Maryam.
Bila surah yang lalu, surah Maryam telah kita telah kita jelaskan tentang kekuatan Maryam. Batin Maryam menghadapi berbagai hal seperti kenyataan bahwa keluarganya ada yang tadi seperti Nabi Zakaria mendapat keturunan pada sudah tua dan istrinya mandul, suatu hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Dia lihat juga ketika dia dipelihara oleh Zakaria, itu ada makanan diantar tanpa tahu siapa yang memasaknya. Rupanya hidangan yang diantar oleh malaikat. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki hadza." Dari mana makanan ini? Maryam mengatakan, dari Allah. Jadi Maryam terbiasa melihat, menyaksikan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Dia sendiri menghadapi persoalan, yaitu dia mengandung tanpa sentuhan laki-laki. Jadi ringkasnya, Maryam yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu menjelaskan tentang wanita yang punya kekuatan batin untuk dapat menghadapi hal-hal di luar jangkauan pikiran manusia. Setelah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, maka surah sekarang mengingatkan adanya kekuatan dalam diri manusia, kekuatan batin yang diperlukannya untuk mengendalikan dorongan-dorongan duniawi, poha, kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau Maryam cerita tentang kekuatan batin menghadapi hal-hal yang irasional, maka poha adalah kekuatan batin menghadapi dorongan hawa nafsu. Itulah hubungan surat yang lalu dengan surat sekarang. Sama-sama bercerita tentang kekuatan di batin kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi di dunia. Akhirnya sampailah kita kepada bagian ketiga, yaitu pesan-pesan. Bagaimana agar kekuatan batin itu dapat terarah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judul pesannya kita buat mengendalikan kekuatan batin. Sehingga kekuatan batin itu tidak diperalat oleh setan untuk menghancurkan kita. Kita punya kekuatan batin yang Allah berikan, namanya nafs. Menahan nafs anil hawa, nafs. Yang bilang kekuatan batin itu dapat kita jaga dengan baik. Maka nafs kita akan menjadi mutmainnah. Yang dipanggil Allah dengan kata-kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kekuatan batin yang sesuai dengan petunjuk Allah, dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Seperti yang tertera di surat 89 mulai ayat 27, silakan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Masuk dalam surgaku. Diundang Allah kita. Tapi kita harus membuat jiwa kita, batin kita kuat sehingga dapat mengendalikan hawa. Itulah dia nafsul mutmain. Poha, kekuatan batin kita, kekuatan jiwa untuk dapat mengendalikan hawa sehingga nafs kita menjadi nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan semua kita memiliki itu. Dan pada surat Toha ini kita diingatkan 3 pesan penting. Bagaimana untuk membuat kekuatan batin kita, nafs kita menjadi mutmainnah. Apakah 3 hal itu? Setelah kita perhatikan surat Toha, yang pertama, bagaimana untuk menumbuhkannya, bagaimana untuk menjaga, menumbuh kembangkan kekuatan batin itu sehingga mengarah kepada nafsul mutmainnah. Yang pertama adalah pahami dengan baik dan amalkan pesan-pesan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kekuatan batin akan diperoleh oleh orang-orang yang berusaha untuk memahami dan melaksanakan pesan-pesan Allah. Nah, itu yang dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ditanya, bagaimana sih akhlak Nabi? Aisyah istri Nabi mengatakan, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kuat
karena Quran ada di hatinya. Mari kita lihat surat Toha ayat 1, 2, sampai ke 4. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, yang mengajarkan kekuatan itu pencipta langit, bukan pencipta gedung-gedung pencakar langit, pencipta bumi dunia ini, bukan pencipta bumi serpong damai, bukan. Bumi benar-benar bumi. Jadi kuat. Sehingga wajarlah bila firman yang diturunkannya punya kekuatan. Allah katakan Quran berisi kekuatan itu. Apabila kita menghayati pesan-pesan Allah, kekuatan itu akan tumbuh dalam diri kita. Seperti diingatkan di surat Toha ayat 113. Tadi di awal kita lihat, sekarang kalau ke ujung ada kata-kata begini. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Iya, dia akan menumbuhkan tadi kekuatan, mengajarkan bagaimana supaya kekuatan kita tumbuh. Sampai Nabi sendiri diajarkan Allah doa. Doanya itu kita kenal dan familiar. Mari kita lihat doanya yang Allah ajarkan untuk Nabi, seperti tertera di ayat setelahnya. Maka tinggilah Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Wakul, Muhammad katakan ini, kata Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, tambahkan ilmuku, ilmu tentang Quran. Karena ilmu tentang Quran akan membuat batin kita menjadi kuat. Dan itu akan mengantarkan kita untuk dapat berjalan dengan tegar menghadapi perjalanan lanjutan setelah dunia kita tinggalkan. Bila tidak, maka Allah katakan peringatannya seperti tertera di ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Silakan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, siapa yang tidak mau tahu dengan firman Allah, maka saat berbangkit dia akan buta. Dia komplain, ya Allah kenapa aku buta? Lanjut. Berkatalah ia, iya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Ya Allah, aku dulu punya mata, kenapa sekarang aku bangkit, aku buta? Kata Allah, kau diberi mata, tapi tak kau gunakan melihat ayatku. Lanjut. Allah berfirman, demikianlah telah kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Oleh karena itu sekali lagi, jangan lupakan Al-Quran. Dia berisi kekuatan untuk membuat batin kita menjadi tenang dan sanggup menghadapi berbagai permasalahan. Kita tutup dengan satu ayat setelahnya. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah, na'udzubillah. Jadi yang pertama, untuk kita mendapatkan kekuatan batin dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi, berpeganglah kepada petunjuk Al-Quran. Pahami pesan-pesan Allah, amalkan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama. Kedua, kekuatan batin itu akan kita peroleh melalui sholat. Sholat. Kita perhatikan pada surat Toha, bahkan Nabi Musa ketika munajah dalam pertemuan ketika diangkat menjadi Rasul, Allah katakan begini. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Silakan.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Sama dengan Quran, mengingatkan. Untuk menggugah, untuk merangsang, menguatkan potensi batin kita dalam menghadapi persoalan. Itu makanya sholat sejak dini diingatkan. Seperti dikatakan di ayat 132. Kalau tadi bagian awal, kita lihat bagian akhir tentang sholat diingatkan melalui ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik akan diperoleh orang bertakwa. Dan jadi orang bertakwa itu sholat. Nah, untuk poin kedua ini, pada surat yang lalu diingatkan hati-hati. Generasi akan datang, itu banyak yang tidak peduli sama sholat. Sehingga mereka lemah dan gampang disesatkan. Kemarin ketika kita membahas surat 19, kita diingatkan dengan firman yang berbunyi di ayat 59. Khalafa min ba'dihim. Silakan, surat 19 59. 59 saudara. Iya. Maka datanglah sesudah mereka penggantian yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi pengganti itu generasi penerus yang lemah. Kenapa? Kekuatan melalui sholat tidak mereka peroleh. Akhirnya mereka memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Pada surah yang lalu, surah yang dahulu, surah Ibrahim, doa Nabi Ibrahim itu apa? Kita lihat doa Nabi Ibrahim yang tertera di ayat 40. Surat 14 ayat 40. Ayat 40. Doa Nabi Ibrahim. Iya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, sholat. Itu rahasia untuk membuat batin kita menjadi kuat. Dan sholat yang include di sana Quran. Karena kalau sholat pasti kita baca induk Al-Quran Al-Fatihah. Itu memberikan kepada kita power, kekuatan untuk menghindar dari kejahatan. Sholat dan Quran. Nah, itu kekuatan yang Allah berikan. Itu tertera di surah 29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45, silakan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sekali lagi, kalau tadi yang pertama Quran, hayati pesan-pesannya, laksanakan dengan baik. Kedua sholat, maka beberapa ayat menggabung dua ini. Dan Allah di surat 2945 mengatakan gabungan ini akan berikan power. Power untuk kontrol. Mengkontrol, mengendalikan berbagai hal yang tidak baik sehingga manusia dapat menjadi hidupnya dengan baik. Yang ketiga, pesan ketiga, bagaimana untuk mendapatkan kekuatan batin itu, setelah tadi pertama Quran, kedua sholat, yang ketiga adalah waspada. Kekuatan batin akan diperoleh dengan kewaspadaan terhadap daya tarik duniawi. Dengan perkataan lain, jangan tertipu dengan kenikmatan duniawi. Seperti dikatakan di surah Toha ayat 131. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada yang apa telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah,
hati-hati yang tertipu. Jangan tujukan kedua matamu yang melotot, artinya jangan terpengaruh, jangan kita terpesona dengan kenikmatan duniawi. Karena sesuai dengan kata-kata dunia, dia rendah. Rendah, nggak tinggi. Sesuai dengan namanya dunia, dia dekat, artinya cepat hilang, nggak jauh. Yang namanya tadi kenikmatannya nggak jauh. Oleh karena itu hati-hati. Dan setan menjadikan kenikmatan duniawi menjadi umpan dalam menyesatkan manusia, seperti diingatkan Allah di surat 35. Ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-sekali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Bagaimana setan menipu manusia? Tipu dengan kenikmatan duniawi sehingga manusia lalai dan manusia lemah dalam persiapan menuju kehidupan setelah dunia kita tinggalkan. Itulah 3 pesan penting di balik poha ini, yang intinya bagaimana kita menguatkan kekuatan Allah berikan pada diri kita, kekuatan nafs sehingga menjadi nafsu mutmainnah, itu melalui Quran, kekuatan Quran, kekuatan sholat, dan kekuatan kewaspadaan untuk menahan jangan sampai larut dengan kenikmatan duniawi. Dan itu Allah buat dalam contoh Qarun seperti tertera di surat 28 mulai ayat 79. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, Qarun beruntung kali Qarun tuh, sampai orang-orang melihat Qarun bawa harta banyak, pingin jadi Qarun. Apa kata yang ngerti? Yang mengerti tentang hakikat hidup. Apa kata orang yang mengerti? Lanjut. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang sabar. Ya, Qarun yang pongah tadi tiba-tiba apa yang terjadi? Lanjut. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tadi parade hartanya sampai rame, sampai panjang. Tapi dalam sekejap hancur ditelan bumi. Jadi betapa banyak orang yang mengumpulkan, tapi bukan dia menikmati. Betapa banyak makan dihidangkan, yang menghidangkan, yang nggak sempat mencicipi. Orang dihidangkan itu nggak sempat juga memakan. Betapa banyak angan-angan di dunia, tapi tidak sampai, hanya angan-angan saja. Karena itu jangan tertipu dengan sesuatu yang tidak pasti, dengan sesuatu yang akan hilang. Cobalah arahkan kepada hal yang menanti, yang pasti akan dihadapi. Akhirat. Nah, itulah dia yang diingatkan orang yang mengerti tadi, sehingga mereka mengatakan begini setelah melihat Qarun tadi tenggelamkan, ditarik oleh bumi. Apa kata mereka? Lanjut. Berkatalah, ayat berapa Ustaz? Lanjutnya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melampahkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Hati-hati. Jadi belum tentu mendapatkan dunia itu berarti kita kerja itu cobaan. Jadi gunakan dengan bijak. Nah, kuncinya dikatakan di ayat selanjutnya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah dia kata sandinya.
bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan hal-hal yang tidak baik, Quran, sholat, dan kewaspadaan dari kenikmatan duniawi. Mudah-mudahan selalu kita ingat sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita dan dipersilakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jemaah pembahasan surat Toha pada pagi hari ini. Bagi jemaah yang ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silahkan mic-nya di-on-kan. Bagi jemaah yang tidak sempat mencatat ayat, silahkan dicek di chat. Sudah saya rangkum ayat-ayat yang Ustadz bacakan tadi. Silahkan bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan mic-nya di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Bapak Bu Indah ya, India. Bu Astuti, silakan. Iya Ustadz ya. Ini karena saya tunggu yang penanya dulu kok belum muncul. Sayang sekali, momennya bagus sekali. Tadi sudah diterangkan ya Ustadz bahwa pesan yang dibawakan dalam surah Toha ini adalah pertama sholat, kedua yang Al-Quran ya. Pertama, ya. Sholat, ya. Terus tadi kan dikupas juga ya, kenikmatan dunia itu membuat kita lemah ya. Tapi ya kita hidup di dunia itu mengarahkannya supaya selalu bahwa hidup kita di dunia itu untuk akhirat itu mungkin ya baru sekarang sesudah kita usia tua ini agak menyadari. Kalau dulu kelihatannya kok ya dunia yang dikejar kesibukan begitu. Tetapi alhamdulillah masih dalam koridor aman ya, tidak melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Ya, itu bagaimana ya Ustadz ya mempertahankan kolbu kita itu untuk selalu kegiatan dunia tapi wal akhirah gitu, untuk akhirat. Mohon di apa ya? Dikupas sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu, yang pertama bahwa dunia ini memang Allah berikan pada kita untuk mazro'ah, jadi sawah ladang. Jadi kesempatan kita untuk akhirat. Jadi dunia jangan dibenci. Dia kendaraan kita. Dia medium kita untuk sampai ke akhirat. Nah, mari kita lihat surat 2 ya. Surat 2 ayat 200. Di situ ada dua doa, yang satu doanya dikoreksi Allah. Ini nggak pas doa begini. Padahal sudah pergi haji. Bahkan ketika di tanah suci, kok doanya begini? Mari kita lihat terjemahan surah 2 ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya sebagian yang menyenangkan di akhirat. Nggak punya bagian di akhirat, karena nggak pernah berpikir ke akhirat. Jadi berdoanya, Rabbana atina fid dunya, kata Allah, wa malahu fil akhirati min khalaq. Yang doanya benar begini, ayat selanjutnya. Di antara mereka. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Jadi dunia akhirat sekaligus didoakan. Lanjut, orang berdoa begini, apa yang terjadi? Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini pertama langkah-langkahnya Bu, doa ini, hayati doa ini. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu. Itu yang pertama.
Yang kedua, begini secara teknisnya. Kita lihat surat 28 ayat 77. 2877. Ini petunjuk teknisnya di surat 28 ayat 77. Begini dia. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan. Itu dulu. Kita pelan-pelan, itu dulu. Kita berteknis, jadi pelan-pelan. Ulang lagi. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Titik. Jadi maksudnya apapun yang seperti dunia, niatkan untuk Allah. Contohnya gini, ibu makan apanya? Makan tuh kalau bismillahirrahmanirrahim itu udah nuansa akhirat. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah akhirat ya. Kita sebut nama Allah. Allah katakan makan dan bersyukurlah. Kita lakukan berarti sudah akhirat namanya itu. Jadi apapun yang kita lakukan pakai kata bismillah ya. Bismillah. Itu deh, Bu. Jadi apapun kan Nabi ngajarkan mulai dengan bismillah. Apapun pekerjaan mulai dengan bismillah dia akan mendapatkan berkah. Kalau enggak dia abtar. Kalau enggak pakai bismillah dia abtar, terlepas dari rahmat Allah. Artinya kalau pakai bismillah itu akan mendapatkan perhitungan akhirat. Jadi akhirat itu bukan karena makan kan dunia, enggak. Makan itu punya nuansa akhirat. Kalau kita tujukan untuk makan tadi beribadah, untuk menambah kita kuat beribadah. Itu makanya pesan pertama di situ ayat 77 itu carilah negeri akhirat. Artinya apapun yang kita lakukan bismillah karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Dia ada orang kerja cari nafkah dari pagi sampai sore. Kata Rasulullah, man amsa kalan min talabi rizki amsa maufurun lah. Di orang yang ketika sore hari sudah lelah karena mencari rezeki yang halal, maka sore hari itu dia mendapatkan ampunan Allah. Mencari rezeki saja kerja, itu kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan ampunan. Man amsa kalan min talabi rizki amsa maufurun lah. Orang yang sore hari dia lelah karena mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, maka sore hari itu karena niatnya untuk mencari rezeki, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nuansa akhirat. Ulang lagi. Surat 2877. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebaikan negeri akhirat. Titik. Jadi maksudnya adalah niatkan apapun yang kita peroleh itu, yang kita kerjakan karena Allah. Terusnya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Artinya dapat nikmati dunia seadanya. Jadi jangan lupa, jangan pelak mentang-mentang tadi akhirat langsung tak makan-makan, jangan. Langsung tak minum-minum, jangan. Itu makanya kita puasa, dilarang kita puasa 1 tahun. Berdosa kalau orang puasa setahun penuh. Paling enggak dia harus tidak puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu. Nabi juga memakruhkan beberapa hari untuk mengatakan bukan mentang-mentang tadi ibadah langsung hajar puasa setahun itu enggak. Pas kita udah buka, udah sampai saatnya berbuka, jangan undur-undur. Kata Nabi, cepat, segerakan. Itu untuk mengatakan bahwa tidak ada yang namanya duniawi dalam artian terlarang, kecuali kalau itu menjauhkan dari Allah. Bahkan yang tadi seperti makan tadi, nah kita tadi, nanti jangan makan, jangan makan dulu. Nah, disegerakan berbuka, itu menunjukkan kita patuh kepada Allah. Jangan lupakan dunia. Tapi jangan pula dunia membuat kita lupa pada akhirat. Itu terusnya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kunci yang ketiga, buat baik. Jadi semakin banyak limpahan dunia kita peroleh, semakin baik. Nah, itu tanda bahwa kita akhirat. Semakin baik. Sejalan dengan kenikmatan dunia kita peroleh, semakin baik. Itu indikasi akhirat. Lanjut. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat, dia tidak gunakan apa yang diperolehnya untuk buat maksiat. Itu indikasi akhirat. Terusnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi, sekali lagi, pertama, kawal dengan doa tadi. Berdoalah, Rabbana antina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Itu makanya, orang-orang kalau berdoa ditutup dengan itu. Maksudnya, ya Allah, apapun yang kulakukan, semoga apa yang kulakukan itu bukan hanya dunia tapi akhirat. Lalu tindak lanjutnya adalah dipakai setiap kita kerja itu baca bismillah. Baca bismillah
mengatakan yang kulakukan ini adalah karena untuk mencari ridho Allah, itu terhitung akhirat. Sudah itu dunia seadanya, jangan sampai dunia tadi berlebih-lebihan. Tetap kita dunia mesti kita jaga, itu modal kita untuk akhirat. Dan semakin berlimpah yang dunia yang kita peroleh, semakin berlimpahlah hendaknya kebaikan kita. Jangan sampai menjerumuskan kita kepada maksiat. Itu kira-kira Bu. Kalau dilakukan itu insya Allah semua akhirat. Ya, terima Begitu, kasih Bu Indi. Ustaz. Ya, terima Ya, kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Bagi jemaah yang lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Masih ada Assalamualaikum waktu. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi boleh saya ambil kesimpulan tadi, kalau kita melakukan segala sesuatu apapun itu kan harus dengan bismillah ya. Jadi bernuansanya akhirat. Selalu membawa nama Allah di setiap kita akan melakukan segala aktivitas kegiatan. Jadi segala sesuatu pasti kita berbuat kebaikan, kita menjauhi maksiat. Karena nggak mungkin, ya mungkin nggak sih, sanggup nggak sih, bisa nggak sih kalau kita melakukan maksiat diawali dengan bismillah, kan nggak mungkin gitu ya Ustadz ya. Ya itu makanya dari kawal dengan bismillah itu maksudnya. Kalau bismillah kan nggak connect gitu kan. Masa dia mau minum minuman keras, bismillah kan nggak connect gitu kan. Atau mencuri pakai bismillah enggak. Kata bismillah sendiri mengkawal kita supaya pastikan itu adalah atas nama Allah, atas nama yang benar gitu. Iya. Ya, jadi kita nggak mungkin lah, nggak sanggup lah kalau kita melakukan maksiat. Gitu, Diawali menjaga nama Allah, dengan membawa-bawa Allah gitu ya. Melindungi kita. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jemaah, jika masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh minta penjelasan lebih lanjut Ustadz tentang tadi surat Toha ayat 124 Ustadz. Ini kan konsekuensinya 124, memang cukup berat. Iya. Ustadz. Iya. Ya, yang tentang barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ini kan konsekuensi ilmu dan tanggung jawab terhadap pengetahuan. Tentunya kita sudah diberitahu, tapi terus kemudian kita masih juga membandel. Nah ini kalau boleh penjelasan lebih lanjut Ustadz, kira-kira kayak gimana Ustadz supaya barangkali kita bisa melekat, karena memang apapun yang kita sudah tadi seperti masalah setiap kita melakukan apapun sertakan Allah dengan bismillah gitu kan Ustadz ya. Itu penting sekali itu, memang saya berusaha selalu untuk supaya melakukan itu. Tapi ini yang 124 bagaimana kalau boleh Ustadz jelaskan lebih lanjut. Terima kasih Ustadz. Iya. Ayat 124 sebenarnya dimulai dengan 123. Mari kita lihat 123-nya. Mohon maaf Ustaz. Allah berfirman, turunkan. Toha ya, Toha 123. Tadi kan 124. Sekarang Toha 123. Toha 123. Allah berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kalian menjadi musuh bagi bagian-bagian yang lain. Jika petunjuk dariku datang kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam menghadapi firman Allah. Di sini dikatakan siapa ngikuti ya. Kalau 3 kelompok itu secara detailnya, mari kita lihat di surat 2 ayat 39, 38 dan 39. Ini sama dengan ini isinya, tapi kita mau lihat 3 kelompok itu. Kalau di surat Toha dibuat 2 saja. Kami berfirman.
turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38 ini sama dengan 123. Berikutnya 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau gitu apakah dimaksud dengan berpaling? Adalah orang-orang yang menolak. Kafaru, menolak firman Allah. Itu namanya berpaling. Atau kadzabu, dia percaya itu firman Allah, tapi nggak ditindaklanjuti, dipelajari. Nah, mungkin saja dia bisa membacanya, bisa menghafalnya, bisa menafsirkannya, tapi nggak melaksanakan. Itu juga namanya berdusta. Hanya satu pilihan. Pelajari firman Allah dengan baik, dan pelan-pelan hayati pesannya, laksanakan semampunya. Yang penting jangan mengingkari. Yang penting jangan berdusta. Itulah makanya naik ke atas Toha 114, Nabi sendiri diajarkan Allah doa. Waqul, katakan Muhammad, Allah ajarkan doa. Rabbi zidni ilma, tambahi ilmuku. Silakan baca kembali terjemahan 114. 114. Toha. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam prakteknya begini. Dalam prakteknya, cobalah luangkan waktu. Gunakan waktu untuk Al-Quran. Kita diberi Allah 24 jam. Cobalah dari 24 jam itu. Kita gunakan waktu, ada waktu kita untuk Al-Quran, itu dia. Itu setiap hari. Setiap hari. Rutinkan itu. Enggak perlu sampai 20 jam, enggak perlu. Tidak pula mesti sampai 12 jam, enggak. Tapi sekurang-kurangnya adalah setidaknya setengah jam atau 1 jam. Yang penting dia aduam hawa inqallah. Terus menerus walaupun sedikit. Jadi 24 jam diberikan Allah pada kita. Kalau tidak dapat setengah jam, seperti kita perlu bertanya lagi. Benarkah kita tadi memang ingin menjadi abdi Allah yang baik? Pelajari Quran. Di setengah jam itu, tapi rutin. Jadi buat agenda kita di mana waktu kita nggak terganggu yang lain, setengah jam. Jadi itu 30 menit ya. Kalau 1 hour for Quran nggak bisa, ya paling nggak tadi setengah jam lah. 3,5 jam untuk Quran. Itu agendanya adalah setengah jam tadi kita membaca dengan baik. Nah, kita bisa mulai kalau kita merasa tadi itu nggak yakin baca dengan baik, mendengarkan dengan baik. Karena mendengar itu sendiri sudah termasuk belajar. Dengarkan dengan baik. Digunakan waktu setengah jam, dengarkan bacaan-bacaan orang-orang yang sudah standar. Nah, bacaan standar sudah itu, kita sekarang di YouTube banyak programnya, dengarkan. Pilih yang paling mudah. Kalau saya menyarankan Al-Mulk, itu lebih gampang. Nah, kalau Yasin lebih panjang. Kalau Al-Mulk, dengarkan. Dengarkan bacaan Al-Mulk itu dengan baik. Dengarkan, nanti tiru bacaan kita supaya sama. Jadi jangan kita asal baca Quran, jangan. Karena tanda kita beriman pada Quran, kita ingin membacanya dengan baik dan benar. Itu tanda beriman. Caranya kita benar. Kalau enggak, kita berarti termasuk dusta nantinya. Beriman, baca dengan baik. Seperti diingatkan di surah 2 ayat 121. Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya. Orang-orang yang telah kami berikan. Silakan. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, karena beriman baca dengan baik. Jadi gunakan setengah jam. Syukur kalau 1 jam. Karena orang-orang lain ada yang sampai 5 jam ya. Kita bisa mulai dengan setengah jam. Tapi rutin tiap hari. Dan kita punya progres. Membaca dengan baik. Nggak mesti 30 juz. Baca 30 ayat. Tapi baik. Apalah gunanya tadi baca sampai berkali-kali berjuz berhatam-hatam tapi nggak bagus, jangan. Karena membaca dengan baik itu termasuk kita beriman. Nabi sendiri ditegur
Ketika Nabi baca cepat-cepat, la tuharrik bi lisanak lita'jala bi. Jangan cepat-cepat Muhammad baca Quran. Artinya ada adab baca Quran karena firman Allah. Karena itu jangan ke arah banyaknya, ke arah baiknya. Itu pertama. Dan itu tidak bisa sekali jadi Qurannya. Tidak bisa langsung bisa. Nabi Muhammad aja dikatakan tambahi ilmuku. Berarti kan itu kan jangan tergesa-gesa. Itu kata-kata itu mengatakan Quran nggak bisa cepat-cepat. Kita mesti pelan-pelan. Yang penting kita rutin. Itu satu. Nah, bila kita lakukan itu, kita baca rutin, nanti sesuai sejalan dengan waktu kita akan mendapatkan petunjuk. Karena ketika kita baca, petunjuk itu lagi berjalan. Nah, langkahnya perlu kita mulai dengan baik. Jadi siapkan setiap hari waktu untuk Al-Quran. Dan mulai dengan mendengar bacaannya. Dan mencoba membaca dengan baik. Itu aja. Selanjutnya, Quran akan bicara sama kita. Kira-kira begitu.